Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Hakim, yaitu perwakilan dari kelompok 2 yang bertugas sebagai moderator dalam praktikum fisika dasar viskositas. Yang mana anggota dari kelompok 2 yaitu Alfian Usada, lalu yang kedua Anissa Septiani, yang ketiga Nasya Adila Putri, yang keempat Nia Kurniasi, dan yang kelima saya sendiri yaitu Zulfan Hakim. Di sini sebelumnya saya menyebutkan bagian-bagian dari kelompok saya. Yang pertama, sebagai moderator yaitu saya sendiri Zulfan Hakim. Lalu yang menjelaskan jarak yang sama di gliserin ataupun yang mempraktekkan jarak yang sama gliserin yaitu Nisa. Lalu yang mempraktekkan jarak yang berbeda gliserin yaitu Nasya. Lalu yang ketiga, jarak yang mempraktekkan jarak yang sama castor oil yaitu Via, dan jarak yang berbeda castor oil yaitu Nia. Viskositas atau kekentalan adalah gesekan yang dimiliki oleh fluida. Gesekan dapat terjadi antar partikel zat cair atau gesekan antara zat cair dan dinding permukaan tempat zat cair tersebut berada. Setiap zat cair memiliki viskositas yang berbeda. Makin besar viskositas suatu fluida, maka fluida tersebut makin sulit bergerak dan juga makin sulit benda bergerak di dalamnya. Penyebab adanya viskositas: yang pertama, pada cairan viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi antar molekul cairan. Yang kedua, pada gas viskositas timbul akibat tumbukan antar molekul gas. Viskositas suatu fluida merupakan daya hambatan yang disebabkan oleh gesekan antara molekul-molekul cairan yang mampu menahan aliran fluida sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator tingkat kekentalannya. Nilai kuantitatif dari viskositas dapat dihitung dengan membandingkan gaya tekan per satuan luas terhadap gradien kecepatan aliran fluida. Prinsip dasar ini yang dipergunakan untuk menghitung viskositas secara eksperimen menggunakan metode putar, yaitu dengan memasukkan penghambat ke dalam fluida dan kemudian diputar. Semakin lambat putaran penghambat tersebut, maka semakin tinggi nilai viskositasnya. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan gliserin dengan jarak yang sama, yaitu 60 cm. Nah, ini dia tampilan layarnya. Kita gunakan gliserin. Kita akan ubah dulu tabungnya ke diameter 5 cm. Lalu diameter bolanya 10 mm. Setelah itu, ini jaraknya adalah 60 cm. Setelah itu, bola kita letakkan di atas tabung. Lalu kita lihat waktunya. Nah, didapatkan hasil 11,563 sekon. Lalu kita ulangin untuk percobaan yang kedua. Masih sama, kita gunakan 60 cm juga. Lalu kita ubah diameternya ke 5 cm. Setelah itu diameter bolanya 10 mm. Lalu bola ini kita letakkan di atas tabung. Lalu kita lihat waktunya. Waktunya sama, yaitu 11,563 sekon.
Baiklah, kita lakukan yang ketiga, kita reset lagi. Seperti tadi, masih dengan jarak 60 cm, diameternya kita buat ke 5 cm, lalu diameter bolanya 10 mm. Didapatkan hasil yaitu 11,563 sekon. Jadi, dengan 3 kali pengulangan, dengan jarak yang sama yaitu 60 cm, didapatkan hasil yang sama yaitu 11,563 sekon. Baiklah, di sini saya Nasya adalah Putri akan melakukan praktikum viskositas. Di sini saya akan melakukan pengamatan cairan gliserin dengan jarak yang berbeda. Dipilih gravitasi buminya, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, dan di sini saya memilih cairan gliserin yang akan digunakan. Lalu kita atur besar diameternya 5 cm. Dan untuk diameter bolanya 10 mm. Untuk percobaan gliserin dengan jarak yang berbeda, diatur jarak antara titik A dan B, ada 3 jarak, yaitu 20 cm, 40 cm, dan 60 cm. Untuk kita lakukan percobaan yang pertama, kita atur dulu jaraknya 20 cm. Jika sudah kita atur jaraknya 20 cm, dimasukkan bola ke dalam tabung. Lalu diamati hasil dari simulasi ini, lalu dicatat hasilnya di tabel data. Dapat dilihat di sini, diperoleh waktunya dengan jarak 20 cm, dapat waktunya 3 sekon 854 mili detik. Lalu kita coba lagi, lalu kita klik reset. Kita lakukan lagi percobaan yang kedua dengan jarak 40 cm. Lalu kita masukkan bola ke dalam tabung. Untuk jarak 40 cm didapat 7 detik 709 mili per detik. Lalu kita ulang lagi dengan jarak yang berbeda yaitu 60 cm. Kita masukkan bola ke dalam tabung, lalu kita mati kembali. Jarak 60 cm diperoleh 11 detik 563 mili detik. Jadi pada percobaan ini
Berdasarkan percobaan ini diperoleh waktu yang berbeda pada diameter bola dan diameter tabung yang sama dengan jarak yang berbeda. Sedangkan untuk diameter bola dan diameter tabung dengan jarak yang sama menghasilkan waktu yang sama pula, yaitu pada cairan gliserin dengan diameter bola 10 mm, diameter tabung 5 cm dengan jarak yang berbeda menghasilkan waktu yang berbeda pula, yaitu dihasilkan 3 detik 854 milidetik. Untuk jarak 40 cm didapat 7 detik 709 milidetik, dan 11 detik untuk jarak 60 cm 11 detik 563 milidetik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya di sini akan melakukan percobaan, yaitu mengenai castor oil dengan menggunakan jarak yang sama. Di sini kita akan melakukan 3 kali pengulangan. Percobaan yang pertama yaitu dengan jarak 60 cm, diameter tabungnya 5 cm, dan diameter bolanya adalah 10 mm. Kita memperoleh hasil yaitu 6 sekon 468 milisekon. Pada percobaan yang kedua yaitu dengan masih menggunakan jarak yang sama 60 cm, diameter tabungnya 5 cm, dan diameter bolanya 10 mm. Pada percobaan kedua ini kita memperoleh hasil waktu yaitu 6 sekon 468 milisekon. Percobaan ketiga yaitu masih menggunakan jarak yang sama 60 cm, diameter tabungnya 5 cm, dan diameter bolanya 10 mm. Pada percobaan ketiga, kita memperoleh hasil waktu yaitu 6 sekon 468 milisekon. Jadi pada percobaan castor oil dengan menggunakan jarak yang sama yaitu 60 cm, diameter tabung yang sama pula 5 cm, dan diameter bola yang sama 10 mm, kita juga memperoleh hasil waktu yang sama dari ketiga kali pengulangan, yaitu 6 sekon 468 milisekon. Sidang MIPA 1C22002 akan melakukan percobaan terakhir, yaitu percobaan pada castor oil dengan jarak yang berbeda. Nah, yang pertama dilakukan adalah mengubah jenis cairan yang tadinya gliserin menjadi castor oil. Setelah itu mengatur diameter tabung dari 3 menjadi 5 cm. Setelah itu diameter bolanya dari 5 mm menjadi 10 mm. Nah, lalu kita mengatur jaraknya. Lalu kita kan dengan jarak yang berbeda, pengamatan dengan jarak yang berbeda. Nanti kita akan melakukan dengan 3 jenis jarak, 3 macam jarak dalam 1 cm, yaitu 20 cm, 40 cm, dan 60 cm. Kita mengatur jarak dari A ke B dengan ini sebagai acuan. Ini kan 60 cm masih. Nah, kita rubah menjadi 20 cm. Lalu kita menaruh bolanya, drag and drop. Drag, lalu drop 2 turun. Nah, dapatlah hasil 2 sekon 156 milisekon. 2156. Nah, setelah itu kita reset. Nah, seperti yang tadi, dari gliserin menjadi castor oil, diameter tabungnya 5 cm, lalu diameter bolanya 10 mm. Jarak kita ubah dari 60 menjadi 40 cm dengan acuan yang atas tadi. Ini dikit lagi. Nah, lalu drag and drop, kita taruh bolanya
ke dalam tabung. Turun, turun, turun. Nah, didapatkan waktu sedikit lama yaitu 4 sekon dan 312 milisekon. 4 sekon, 312 milisekon. 4, 3, 1, 2. Nah, setelah itu kita reset lagi, kita lakukan percobaan yang terakhir yaitu dengan jarak 60 cm. Gliserin menjadi castor oil, lalu diameter tabungnya 5 cm, diameter bolanya 10 mm. Nah, ini kan sudah 60, berarti tidak usah diubah lagi. Kita langsung taruh bolanya dan turun. Dapatkan hasil 6 sekon 468 milisekon. 6, 4, 6, 8. Nah, jadi semakin besar diameter pada tabung, maka semakin lama pula lah waktu yang dibutuhkan bola untuk semakin besar jarak jarak dari A ke B, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan bola untuk terjun ke dasar tabung. Itulah hasil dari praktikum kelompok 2 kami. Jika ada salah kata, kami mohon minta maaf. Jika ada dalam pembuatan praktikum kami salah-salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.